Oke, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran online matematika minat. Di matematika minat kelas 11 MIA. Kelas 11 ya, kelas 11 MIA. Ini sudah video ke-6 untuk matematika minatnya. Kita masih membahas tentang bab trigonometri ya. Masih bahas tentang bab trigonometri. Mudah-mudahan ini bagian akhir dari bab trigonometri kita ya. Jadi rumusnya sudah lumayan banyak lah ya. Ini sudah video ke-6. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan selisih sinus, cos, ada tambahannya tan, sinus, cos, dan tan. Ada 6 rumus baru. Menurunkannya tidak sesulit yang ada ya. Kita tinggal pakai rumus yang ada dengan sedikit dimodifikasi, terus kita akan bisa kerjakan ya. Kita akan coba belajar sama-sama untuk bagian yang kali ini. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk mencarinya, saya harus misalkan dulu ya. Misal ya. Saya misalkan alfa itu adalah P plus Q ya, sedangkan beta itu adalah P min Q. Nah, apa yang terjadi kalau saya tambahkan ya? Jadi alfa ditambah beta ini sama dengan apa ini? Q-nya habis ya, 2P ya. Nah, kalau saya perlu P, P-nya berarti apa? Setengah alfa ditambah beta. Itu P-nya. Oke. Apa yang terjadi kalau saya kurang? Sekarang apa yang terjadi kalau saya kurangkan? P-nya habis, oke? Di sini alfa kurang beta. Betul? Ini jadi 2Q. Alfa kurang beta 2Q. Nanti kalau saya pengen Q-nya setengah alfa kurang beta. Oke, jadi kalau saya memisalkan alfa itu P tambah Q dan B itu P kurang Q, maka P-nya itu adalah setengah alfa tambah beta dan Q-nya adalah setengah alfa kurang beta. Nah, sekarang ini kita masukkan ke rumus perkalian sinus dan kosinus kemarin. Oke, jadi kalau saya punya 2 sin P cos Q sama dengan, kan rumusnya berarti sin P plus Q ditambah sin P kurang Q ya. Nah, berarti P-nya kan setengah alfa tambah beta. Kita tinggal ganti ya, 2 sin setengah alfa tambah beta, oke, cos Q-nya setengah kurang beta, setengah alfa kurang beta, oke, sama dengan sin P tambah Q-nya alfa ya, P tambah Q-nya alfa ditambah sin P kurang Q-nya beta. Nah, berarti saya tinggal putar posisinya. Kalau mau pakai alfa beta boleh, mau pakai AB boleh. Kalau saya ganti berarti sin alfa ditambah sin beta, ini cuma lambang ya, berarti 2 sin setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa kurang beta. Oke, ini rumus penjumlahan sinus ya. Nah, sekarang yang rumus selisih sama ya. P-nya tadi setengah alfa tambah beta, Q-nya setengah alfa kurang beta, tinggal dimasukkan. Berarti 2 cos setengah alfa tambah beta dikali sin setengah alfa kurang beta sama dengan sin alfa, P tambah Q-nya alfa ya, P tambah Q-nya alfa, P kurang Q-nya beta dikurang sin beta. Kalau saya tulis terbalik saja, maka sin alfa dikurang sin beta itu adalah 2 cos setengah alfa ditambah beta sin setengah alfa dikurang beta. Oke, ini pengurangan sinus. Oke, sekarang lanjut penjumlahan kosinus. Sama ya, 2 cos setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Ini jadi cos alfa ditambah cos beta. Kalau saya tulis cos alfa tambah cos beta, berarti adalah 2 cos setengah alfa ditambah beta cos setengah alfa dikurang beta. Ini rumus untuk cos jumlah, cos selisih. Hati-hati dia pakai negatif ya. Negatif 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Oke, itu adalah cos alfa dikurang cos beta. Kalau saya tulis terbalik, cos alfa
dikurang cos beta itu adalah negatif 2, ada negatifnya, sin setengah alfa ditambah beta kali sin setengah alfa dikurang beta. Oke, ini 4 rumusnya. Sekarang kalau tan masih ingat tan A ditambah tan B, saya pakai AB sekarang, nanti terakhir mau diganti alfa beta boleh. Tan itu kita ingat sin per cos ya. Tan A berarti sin A cos A, tan B sin B cos B. Kita samakan penyebutnya cos A cos B, berarti tinggal kali ya. Berarti atasnya sin A dikali sin B ditambah cos A dikali cos B. Nah, lalu kita harus ingat bahwa rumus kemarin, ini kan 2 cos ya. Kita punya rumus 2 cos A cos B, itu adalah cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Oke. Nah, kalau kita pengen cos A cos B berarti setengah ya, pindah luas setengah. Kemudian ini sin A plus B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Ini sin A plus B nih, sin A cos B. Sin A cos B, sorry, ini cos nih. Sin A cos B, cos A sin B. Oke, kita benarkan. Nah, ini adalah rumus sin A tambah B. Sekali lagi ya, cos A cos B kalikan, berarti sin A kali cos B, ini cos A kali sin B. Berarti yang di atas itu jadi ini sin A tambah B, betul? Yang di bawahnya ini ada setengahnya, setengah dari kurung buka cos A tambah B, oke, ditambah cos A kurang B. Nah, setengahnya naik ke atas, maka tan A ditambah tan B itu akan jadi 2 sin A tambah B, pernya saya pakai penggaris biar agak lurus, langsung bawahnya cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Kalau mau pakai alfa, tan alfa ditambah tan beta sama dengan 2 sin alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke, ini untuk tan jumlah ya, tan jumlah. Sekarang tan selisihnya di bawah sini saja, mudah-mudahan muat ya. Pakai langsung alfa beta saja boleh dah. Tan alfa dikurang tan beta, berarti kan sin alfa per cos alfa dikurang sin beta per cos beta. Oke, samain penyebutnya, jadikan cos alfa cos beta, berarti sin alfa cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Nah, sama, cuma ini kurang. Kalau kurang berarti sin A min B ya, betul? Sin A min B, sin A cos B dikurang cos A sin B. Kalau ini berarti langsung sin alfa dikurang beta per, bawahnya sih sama ya, setengah, pakai kurung dulu, cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa, sorry, dikurang beta. Duanya naik ke atas. Oke. Tan alfa dikurang tan beta akan jadi 2 sin alfa dikurang beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurang beta. Oke. Jadi bedanya cuma di atas ya. Ini ada 6 rumus baru, mudah-mudahan bisa ya. Kita contoh habis ini. Baik, sekarang kita akan menghitung nilai cos 75 ditambah cos 15 ya. Tentu saja kita harus hafal rumus ya. Cos alfa cos beta berarti 2 cos setengah, jangan lupa setengahnya. 75 ditambah 15, derajatnya jangan lupa. Cos setengah 75 dikurang 15, berarti 2 cos 45 cos 30 ya. Oke, 2 kali setengah akar 2 cos 30 itu setengah akar 3. Coret 2-nya habis, berarti setengah akar 6 jawabannya. Oke, setengah akar 6. Tidak terlalu sulit. Lagi nomor 2 langsung. Sin 75
ditambah sin 15. Langsung berarti 2 sin setengah 75 ditambah 15, oke, cos setengah 75 dikurang 15 derajat, jadi 2 sin 45 cos 30, berarti 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Jawabannya ternyata sama ya, setengah akar 6. Sama setengah akar 6. Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Baik, ini contoh soal nomor 3 ya. Contohnya buktikan bahwa cos 4x ditambah cos 6x dikurang cos 2x dikurang 1 itu adalah negatif 4 sin 2x sin 3x cos x. Oke. Nah, untuk pembuktian, nah ini saya sudah beberapa langkah karena tadi ngulang ya. Keulang. Jadi yang ini kita gabung dulu nih, karena 6 dikurang 2 itu larinya 4 ya. Kemudian 4 sendiri bisa digubah jadi 2 kali 2x kayaknya. Jadi saya susun dulu jadi gini. Cos 6x dikurang cos 2x ditambah cos 4x dikurang 1. Oke. Nah, yang ini kita pakai rumus yang kita baru tadi, negatif 2 sin setengah 6x tambah 2x sin setengah 6x kurang 2x. Cos 4x-nya kita harus jadikan cos 2 kali 2x ya. Jadi kita pakai yang sin 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x. Berarti ditambah 1 dikurang 2 sin kuadrat 2x dikurang 1. Ini habis 0 ya. Berarti kita sederhanakan negatif 2 sin 4x, oke, sin 2x ya, dikurang 2 sin kuadrat 2x. Nah, sama-sama punya negatif 2 sin 2x ya. Saya keluarkan negatif 2 sin 2x tinggal sin 4x dikurang sin 2x. Sin 4x, oh sorry, ditambah karena negatifnya dikeluarin. Negatifnya dikeluarin, jadi ditambah. Berarti jadi negatif 2 sin 2x. Ini sendiri pakai rumus yang sin tambah. Sin tambah apa? 2 sin setengah 4x plus 2x cos setengah 4x kurang 2x. Oke. Negatif 2 sin 2x, 2 sin 6, 3 ya, 2, 1 cos x. Nah, kayaknya udah mulai terbukti. Kita tinggal susun negatif 2 kali 2 negatif 4. Kalau mau di depan sin 2x terus sin 3x dikali cos x. Kayaknya itu deh. Negatif 4 sin 2x sin 3x dikali cos x. Negatif 4 sin 2x sin 3 kali cos x terbukti. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Baik, kita sekarang masuk ke latihan. Ada 3 nih. Yang pertama, nilai dari sin 100 derajat ditambah sin 20 derajat per cos 250 derajat ditambah cos 190 derajat sama dengan titik-titik Anda cari. Anda tinggal pakai rumus sin jumlah dan cos jumlah. Untuk nomor 2, sin 40 derajat dikurang sin 20 derajat per cos 40 derajat dikurang cos 20 derajat sama dengan titik-titik. Anda tinggal pakai sin kurang dan cos kurang. Dan yang ketiga tidak terlalu sulit menurut saya. Saya minta buatkan mind map rumus-rumus trigonometri kelas 11 MIA ya. Berarti yang baru kita pelajari mulai dari perkalian sin cos, sudut rangkap, terus ada perkalian penjumlahan dan selisih sudut ya, itu awal ya. Penjumlahan dan selisih sudut, sudut rangkap, perkalian sin cos, kemudian penjumlahan sin dan cos. Mudah-mudahan bisa ya. Dibuat yang rapi, yang bagus ya. Buat yang rapi yang bagus, dikasih warna, harus landscape. Ingat ini mind map seperti biasa peraturannya ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa. Oke. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang yang ke-6 ini, tentang jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangan ya. Ada 3 tugas dikerjain. Tugas terakhirnya mind map, berarti memang rumusnya udah habis ya. Rumusnya cukup sampai di sini saja atau mau ditambah lagi nanti. Nanti kalau ada lagi di kelas 12 mungkin ada tambahan sedikit saja. Nah, rumus trigonometrinya sudah hampir komplit kalau digabung dengan yang kelas 10 ya. Oke,
jangan lupa kerjain latihannya buat main mapnya, karena nanti itu rumus-rumus harus dihafal ya, Untuk pembuatan main map seperti kelas 10 ya, peraturannya juga sama, harus ada garis tepinya, landscape jangan berdiri, landscape ya, terus boleh dikasih warna, boleh digambar. Oke, itu saja, kita akan ketemu lagi di video berikutnya di bab baru, judulnya lingkaran ya, lingkaran lumayan panjang juga, ini bab kedua di semester 1 ya. Itu saja, pesannya tetap sama, jaga kesehatan, makan makanan bergizi, sering olahraga, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita segera bisa ketemu di sekolah ya. Itu saja, oke, sampai ketemu di video berikutnya.